kejadian pada saat umur Nabi SAW 12 tahun. Kita review dulu kembali. Waktu umur 12 tahun, kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib. Dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali. Sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW di umur 8 tahun. Anaknya Abu Talib banyak. Kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut. Nabi SAW duduk di pojok rumah. Enggak sama sekali. Enggak berebut. Nanti kalau selesai makan ada sisanya beliau makan. Sallallahu alaihi wasallam. Punya akhlak yang mulia dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya, khusus untuk Muhammad sisipkan makanan. Karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Gitu kan. Baik, di umur 12 tahun, pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. Pertama kalinya Nabi SAW, biasanya Nabi ini selalu pemalu, nggak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib, nggak mau lepasin. Pokoknya dia mau ikut. Abu Talib heran, nggak pernah Nabi SAW berperilaku begini. Musyawarah sama istrinya, nggak pernah Muhammad begini. Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu gitu. Maka setelah musyawarah kayaknya dibawa aja deh. Dibawalah ke negeri Syam. Pergilah Nabi SAW bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam, kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian. Dan di situ ada satu pendeta bernama Bahira. Ini riwayat Bukhari Muslim menceritakan masalah itu ya. Dan sampai sekarang di negeri Syam masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu di zaman Nabi SAW ada gereja ini dan sampai sekarang masih ada sisa puingnya. Saya pernah lihat cuplikannya sendiri, ada sisa puingnya di negeri Syam. Tepatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah ini melewatin gereja, si Bahira ini kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang Nabi terakhir nih. Dia ngeliat di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia, terutama yang dari Jazirah Arab. Secara kebetulan dengan hikmah ilahi lewat kafilahnya Abu Talib. Dan kafilah ini agak berbeda dengan yang lainnya. Kafilah itu berarti 3 unta ke atas ya, baru dinamakan kafilah. 3 ekor unta ke atas baru dinamakan kafilah. Waktu lewat kafilah Abu Talib ini ada awan yang menaunginya. Beda dengan kafilah lain, padahal lagi terik matahari. Dan tidak sengaja kafilah Abu Talib istirahat di sebelah gereja dan ada pohon-pohon kurma yang berderet, itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafilah itu. Pendeta ini perhatikan kafilah, tanya ini, kirim satu orang, tanya mereka kafilah dari mana? Jawabannya dari Jazirah Arab. Dari mana? Dari kota Mekah. Kata Bahira, hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafilah ini masuk makan. Diundanglah. Mereka cerita masuklah mereka untuk makan. Dan pada saat satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi gak boleh masuk karena tradisi orang Arab dulu aib kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan baru makan. Tapi ini tradisi jahiliyah. Kalau sekarang antum lakukan, antum juga jahiliyah. Makan kasih anak-anak makan. Kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar, kesian. Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy ini, wajahnya. Karena mereka tahu cirinya Nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya, semua jelas. Jika semua tidak ada tanda-tanda kenabiannya. Ini mukanya muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, apakah masih ada dari kafilah kalian yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada satu anak kecil di depan, kami suruh jaga barang kami. Kata Bahira, boleh saya ketemu? Oh silahkan. Mereka lagi asyik makan. Bahira keluar menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di bawah pohon. Lalu Bahira memanggil, dia mengatakan, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Kafilahnya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini. Masuk di satu ruangan di gereja. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu kata, jadi orang Mekah begini teman-teman, di Mekah itu ada patung namanya Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini 2 patung yang luar biasa dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong kualat. Maka pendeta ini tahu Bahira, dia bilang, hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini, dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini.
Apa jawaban Nabi SAW waktu itu umur 12 tahun? Masih kecil, kalau kita sekarang masih SD gitu kan. Maka beliau mengatakan, jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu. Penasaran Bahir. Diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu ya, ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa. Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani ini, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya, karena terinci. Disebutkan dalam hadis, alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar, kelopaknya dan dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Hidungnya yang mancung, bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan juga tidak bulat, gitu kan. Kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan, luar biasa. Sampai ahli hadis mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia, maka Nabi SAW memberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. Manusia terbaik, pilihan, paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya, segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggungan tuh ada dusta semua. Tidak ada hubungannya sama Nabi. Loh ya, karena banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi nih. Kata Nabi SAW akan datang 50 dajjal, pendusta. Setelah aku meninggal, mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta, aku penutup para Nabi dan Rasul, gitu kan. Karena ada orang mengaku itu. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis ceritanya. Nah, jadi kalau ada yang gumpal-gumpal tuh daging numpang aja. Pada saat itu, Bahira pun membawa Nabi SAW masuk ke dalam ruangan makan lalu berkata, siapa walinya anak ini? Wali, ya. Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Abu Talib berkata, paman. Kata Bahira, tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta di negeri Syam tahu. Anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Serta dia dibina dan dididik. Dibina itu maksudnya dikasih, kalau bahasa Arab itu bina itu berarti seperti bangunan itu dibanguni, dididik, dibesarkan dan seterusnya oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Talib kaget, dari mana anda tahu semua itu? Benar semua. Dia bilang, kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa alaihissalam. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak, gitu kan? Maka jangan bawa ke negeri Syam, bawa pulang ke Mekah segera. Akhirnya dibawa pulanglah Nabi SAW ke Mekah pada saat itu. Waktu dibawa pulang ke Mekah, setelah tiba di Mekah, maka ada kejadian kecil di sini dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mekah, Abu Talib sudah mulai ketakutan karena dia sudah dengar informasi tentang ponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian, ada tradisi buruk ini sebenarnya, tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota, tawarin jasa, datang tancapin kemah, kemudian mereka jual jasa. Ayo siapa yang mau diramal, bayar, gitu kan? Seperti itulah. Waktu itu pas Abu Talib tiba di Mekah, pas peramal-peramal lagi masuk di Mekah, maka
orang-orang Mekah bawa anaknya, suruh ramal, lihat mukanya, lihat tangannya, lihat segala macam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Talib ingin mengetes. Dia bawa Nabi SAW, dicari sama dia, mana pimpinannya dukun nih, peramal-peramal nih. Ditemukan, lalu dibawalah Nabi SAW, waktu masih kecil, umur 12 tahun tadi, dibawa. Terus pimpinan peramal itu dalam kisah, dalam buku-buku sejarah disebutkan, memandang Nabi SAW dengan pandangan yang sangat tajam. Dan dia tidak bicara apa-apa. Dia mengatakan, tahan anak ini. Lalu dia masuk ke kemahnya. Kemungkinan dia bicara sama dukun, sama setan-setannya nih. Kan dukun. Ini saya nggak bisa tebak anak ini nih. Abu Talib lihat pimpinan ini, biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang, oh ini nasibnya begini, sudah bawa, bayar. Seperti itulah. Ini enggak. Lama dalam kemah. Abu Talib ketakutan, dibawa Nabi SAW. Dan Abu Talib titip pesan, kalau dia tanya, jangan sebutin di mana anak ini. Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah, Abu Talib kembali ke situ. Lama, baru dukun itu keluar, peramal itu keluar dari kemahnya. Lalu dia teriak, mana anak tadi itu di sini? Nggak ada yang nyaut, karena Abu Talib sudah titip pesan. Abu Talib waktu itu termasuk anaknya Abdul Muttalib, Raja Mekah. Tapi Abu Talib tidak dinobatkan jadi raja pada saat itu kan. Maka mereka diam. Yang kedua kali, mana anak itu di sini? Sampai 3 kali. Kesimpulan terakhir, kata peramal itu, kita tentu tidak percaya peramal, tapi dia mengatakan, ya, kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dia akan memimpin dunia. Saya akan baca pertanyaan dan saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema teman-teman sekalian. Dan tolong saya datang jauh-jauh ke sini bukan untuk dites, ya. Jadi nggak usah ngetes-ngetes. Nah, kalau antum sudah tahu, alhamdulillah, bawa ilmunya pulang. Nah, jadi tanya yang tidak mengerti. Kalau sudah ngerti nggak usah tanya. Nah. Apakah riwayat yang mengatakan bahwa Hamzah radhiyallahu anhu seumuran dengan Rasulullah SAW itu salah? Karena dari riwayat yang antum ceritakan, Hamzah lebih tua dari Abdullah. Mohon penjelasan riwayat-riwayatnya. Yang dimaksud dalam riwayat Nabi SAW sebaya, bukan seumur dengan Hamzah. Sebaya, orang-orang Arab itu membahasakan sebaya itu seperti orang yang setara postur tubuhnya, ya, dekat paras wajahnya. Jadi bukan masalah umur. Karena jelas sekali anak Abu Talib, Abdul Muttalib yang paling musuh Abdullah. Hamzah kakaknya memang, kakak Abdullah, gitu kan. Ya itu dimaksud dengan sebaya. Makanya waktu Hamzah terbunuh di perang Uhud itu memang diceritakan sudah tua, gitu kan. Radhiyallahu anhum. Kalau Nasrani dulu beriman, tapi kok sekarang tidak beriman kepada Allah? Tanya mereka. Kenapa tanya saya ini? Hah? Salah pertanyaan ini. Kenapa sekarang tidak beriman kan gitu? Baiklah, saya berikan gambaran saja. Mudah-mudahan masuk. Orang-orang Nasrani di antara tafsir Al-Fatihah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas hibr ummah, ini ulamanya, sahabat, terutama dalam ilmu tafsir, gitu kan. Beliau mengatakan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai adalah Yahudi. Dhalin, sesat adalah orang-orang Nasrani. Lalu dirincikanlah. Kenapa Allah murka dengan orang Yahudi? Karena Yahudi tahu betul kebenaran Islam, tapi mereka nolak. Dan bukan cuma Nabi Muhammad SAW, mereka sudah menolak Nabi Isa sebelumnya. Padahal alasannya mereka nolak sekarang masuk Islam karena mereka bilang Nabi terakhir dari Bani Israel, bukan dari Arab. Karena Arab kami nggak mau. Tapi ini dusta. Karena Nabi Isa sebelumnya sudah dari Bani Israel, tapi mereka tidak mau imani. Jadi dusta saja gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Kemudian Nasrani dhalin,
Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti maka Allah murka. Dhalin adalah sesat. Sesat kenapa? Sesat maksudnya apa? Orang sesat jalan berarti dia tidak punya ilmu kan gitu. Orang-orang Nasrani mau menyebarkan agama mereka tapi mereka salah. Dengan mengatakan Trinitas misalnya gitu kan. Sementara Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad gitu. Dan memang dalam agama, dalam kelompok Nasrani sekarang masih ada kelompok Nasrani yang mentauhidkan Allah. Umumnya yang dapat hidayah dari mereka-mereka ini. Tapi kalau orang yang mengatakan Trinitas ini biasanya sudah terdoktrin dengan keyakinan itu. Dan Allah sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu atau Trinitas ya. Saya sarankan teman-teman, saran saya, ya, tentu saya tidak kenal orang ini, tapi saya sendiri melihat cuplikan di YouTube yang disampaikan benar. Saya belum ikutin semua serialnya, tapi saya melihat orang ini, dia ahli sejarah dari Palestina dan dia coba mengangkat tentang kenapa bisa ada Nasrani yang mengatakan Trinitas dan ada yang juga masih mentauhidkan Allah. Namanya Jihad Turbani. Jihad Turbani ini kalau teman-teman ketik, insya Allah sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada salah satu serialnya, dia menjelaskan tentang perpecahan Nasrani dan sebab-sebab, kemudian kapan terjadi, bahkan orang-orang yang mengatakan Trinitas membunuh orang-orang Nasrani yang bertauhid kepada Allah. Banyak hal yang dibongkar sama dia. Mungkin ini lebih banyak memberikan jawaban kepada penanya insya Allah, gitu kan? Saya sarankan begitu dan insya Allah cuplikannya nggak lama, 15 menit, 20 menit gitu. Apakah Lat berhala adalah keturunan dari Abdul Manaf? Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Allahu a'lam. Tanya sesuatu yang ada isinya, gitu. Karena kalau Lat nama patung, kalau mau ditanya keturunan Abdul Manaf, tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil. Artinya tidak perlulah dia keturunan Abdul Manaf atau bukan, nggak penting buat kita, gitu ya. Apakah Najasyi di zaman Abraha sama dengan Najasyi yang di zaman Nabi SAW yang menerima beberapa sahabat di Habasyah? Tentu saja bukan. Tentu saja bukan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan karena Najasyi kan istilah, saya sudah bilang tadi, istilah raja seperti Kaisar, seperti Kisra.